Apa Kementerian ESDM Indonesia berani mengeluarkan kenyataan seperti itu? Apakah memang sudah ada perbincangan dan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia? Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Ambalat, perairan kaya sumber daya alam di Laut Sulawesi, kembali menjadi sorotan akibat klaim yang diajukan Malaysia. Meski secara hukum dan sejarah Blok Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia, Malaysia terus menunjukkan minat terhadap wilayah tersebut. Kita kena hormati tentang proses perundangan di negara-negara tersebut. Bahawa Indonesia dalam hal ini, mereka perlu meratifikasi treaty yang ditandatangani itu di Parlimen Indonesia terlebih dahulu. Mengapa Malaysia mengincar Blok Ambalat? Blok Ambalat memiliki potensi besar dalam cadangan minyak dan gas bumi, menjadikannya wilayah yang strategis secara ekonomi. Diperkirakan, Blok Ambalat menyimpan jutaan barel minyak dan gas yang bernilai miliaran dolar. Selain itu, posisinya yang strategis di perairan internasional juga menjadikannya jalur penting bagi perdagangan dan navigasi. Sejak tahun 2002, Malaysia beberapa kali mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun Mahkamah Internasional dalam putusan sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan tidak mencakup Ambalat. Namun, klaim tersebut tetap dipertahankan Malaysia dengan berbagai cara, termasuk patroli maritim dan penerbitan peta wilayah yang mencakup Blok Ambalat sebagai bagian dari negeri jiran. Langkah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Ambalat. Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari kedaulatannya. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: 1. Penguatan militer di perbatasan. TNI AL secara rutin melakukan patroli di wilayah perairan Ambalat untuk menghalau kapal asing yang memasuki zona Indonesia tanpa izin. Selain itu, pangkalan militer dan radar di perbatasan diperkuat guna mendeteksi pergerakan mencurigakan. 2. Diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus membawa isu ini ke forum internasional, menegaskan hak kedaulatan Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. 3. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. Indonesia melalui Pertamina dan mitra internasional telah aktif mengelola sumber daya alam di Blok Ambalat, membuktikan bahwa wilayah tersebut benar-benar berada dalam yurisdiksi Indonesia. Pernyataan beliau terlalu jauh menyimpang. Kita belum merundingi soal kawasan yang dikatakan sebagai Ambalat itu. 200 batu nautikal onwards. Ataupun yang kita katakan sebagai zon ekonomi eksklusif. Peraturannya siapa putuskan? Jawatan Kuasa Ukur dan Pemetaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Peguam Negara, semua uruskan. Dah selesai, baru saya sign. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Tapi oleh kerana orang yang bingai ni dia tak faham, sebab tak disebut istilah J1, J2 apa nama? Ya. Jadi dia tak faham, itu belum selesai. Akankah Ambalat menjadi milik Malaysia? Dengan langkah-langkah tegas yang telah dilakukan Indonesia, kecil kemungkinan Blok Ambalat jatuh ke tangan Malaysia. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS dan telah menegaskan kontrol atas wilayah tersebut. Namun, Malaysia masih dapat mencoba pendekatan diplomatik atau klaim berulang untuk melemahkan posisi Indonesia. Untuk memastikan kedaulatan tetap terjaga, Indonesia harus terus meningkatkan patroli militer, mempercepat eksploitasi sumber daya di Blok Ambalat, serta memperkuat posisi diplomasi agar tidak memberi celah bagi Malaysia untuk mengklaim wilayah tersebut. Blok Ambalat bukan sekadar soal minyak dan gas, tetapi juga soal kedaulatan dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap waspada dan siap mempertahankan haknya atas wilayah ini. Banyak masyarakat yang mengapresiasi sikap tegas Presiden dalam mempertahankan Blok Ambalat.
Langkah-langkah seperti peningkatan patroli militer, diplomasi aktif di forum internasional, serta percepatan eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan nasional. Rakyat melihat bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan menunjukkan komitmen dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Tuliskan komentar Anda tentang keamanan Blok Ambalat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sampai jumpa di episode berikutnya.